Saya sangat puas dengan proses pembelajaran pada topik kali ini karena pada topik ini kita membahas mengenai aspek yang digunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan ada 4 aspek, yaitu yang pertama mengenai konten atau isi, yang kedua proses, dan yang ketiga itu produk, dan yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Nah, yang pertama itu mengenai konten atau isi, yang merujuk pada materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa. Konten harus relevan, menantang, dan dapat diakses oleh semua siswa. Yang kedua mengenai proses, melibatkan metode pengajaran dan strategi yang berbeda untuk memfasilitasi pemahaman siswa dengan gaya belajar yang beragam. Dan yang ketiga mengenai produk, yang mengacu pada cara siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Produk bisa berupa presentasi ataupun tugas yang dilakukan secara kreatif. Dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar, yang dimana mencakup mengenai lingkungan sosial, intelektual, dan juga lingkungan fisiknya yang ada di sekitar siswa tersebut. Nah, dengan memperhatikan keempat aspek ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Setelah belajar topik 2 ini, saya memiliki ide untuk mengembangkan materi atau konten yang akan saya ajarkan ke peserta didik sesuai dengan lingkungan atau kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk proses pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan sebisa mungkin dapat menghasilkan sebuah produk. Dan saya juga berharap nantinya dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya untuk menyesuaikan konten dan perhatian yang akan diberikan kepada peserta didik. Adapun cara saya merealisasikan hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan kesempatan kali ini, yang dimana saya sedang menjalankan PPL di Sekolah Dasar Mangkurak 4, dan saya berharap saya dapat mengaplikasikan hal tersebut, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini ke dalam kelas dengan cara mengelompokkan anak dan juga mempelajari dan mengaplikasikan keempat aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga kelak jika saya sudah menjadi guru yang profesional, saya tidak kaku atau dapat mengaplikasikan itu kembali dan mengupgrade atau meningkatkan kemampuan yang saya miliki. Kegiatan tersebut yaitu karena peserta didik sering merasa bosan dan sulit berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Mereka juga kadang-kadang merasa tidak cocok dengan cara guru mengajar. Nah, dengan mengidentifikasi materi yang relevan bagi peserta didik dan menyelaraskan metode pembelajaran dengan karakteristik mereka, maka diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi dalam belajar. Tidak merasa bosan selama proses pembelajaran, dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan di mana peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut yaitu yang pertama, materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mereka memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu proses pembelajaran difokuskan pada peserta didik, di mana mereka aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu hasil karya peserta didik dapat ditampilkan melalui presentasi atau produk yang mereka hasilkan. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar tercipta nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar. Kita
perlu mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita perlu merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan hasil pemetaan. Kita perlu memberikan pilihan strategi, materi, dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran. Nah, kita perlu melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah kita buat, dengan memastikan peserta didik dapat memilih metode yang paling sesuai bagi mereka. Nah, yang keempat, langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi pembelajaran untuk menilai efektivitasnya, serta melakukan refleksi untuk mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya.